Hello Technolovers! Bagi yang belum tahu kalau negara Irak pernah diinvasi oleh negara superpower, yaitu Amerika Serikat pada tahun 2003. Padahal negara Irak merupakan negara yang ditakuti di dunia pada masa lampau Invasi yang dilakukan oleh Amerika tersebut dilakukan karena pada saat itu Presiden Amerika yang ke-41, yaitu George W. Bush memutuskan untuk menyerang negara 1001 malam tersebut. Sebenarnya alasannya sih simpel, yaitu karena Presiden Irak saat itu Saddam Hussein dicurigai memiliki senjata pemusnah massal yang kemudian hari tidak pernah ditemukan. Bahkan serangan Amerika Serikat dan sekutunya ke Irak juga mengklaim untuk membebaskan masyarakat di sana dari pemerintah otoriter Saddam Hussein. Nah, nyatanya setelah 20 tahun serangan tersebut ternyata lebih banyak orang yang menilai kehidupan mereka lebih baik di tangan Saddam Hussein. Jadi, siapa nih sebenarnya yang kemudian diperjuangkan oleh Amerika Serikat pada sekutunya pada invasi sejak tahun 2003 hingga tahun 2011? Mengenai hal tersebut, seberapa kuatkah kekuatan militer dari Irak? Berikut ini akan kita ulas penjelasannya. Personil militer dan finansial. Diketahui Irak mempunyai 330.000 personil militer yang terdiri dari 200.000 personil aktif, 130.000 personil paramiliter, kemudian dalam pembagian di tiap matra militernya, untuk Angkatan Darat sendiri terdiri dari 180.000, Angkatan Laut 10.000 personil dan 3.000 personil Angkatan Udara. Jumlah personil dari Irak ini termasuk lumayan banyak untuk ukuran negara yang ada di Timur Tengah. Karena mampu menyaingi Arab Saudi yang jumlah personil militernya berada di angka 350.000. Mengenai hal tersebut, jumlah personil Irak memang didukung dengan populasi SDM yang cukup banyak, yakni terdiri dari 40 juta jiwa dan telah menduduki posisi keempat terbanyak di wilayah Timur Tengah. Makanya kita tidak perlu heran walaupun jumlah masih bisa bersaing, walaupun banyak yang menjadi korban perang. Kalau kita berbicara soal finansial di Irak, disinilah kita bisa melihat bagaimana posisi Irak sebagai korban perang yang sangat dirugikan. Bagaimana tidak, dari data yang dimiliki oleh Irak, ia cuma menyediakan sekitar 5,7 miliar US dollar atau setara dengan 85,5 triliun rupiah. Nilai yang telah disebutkan tadi merupakan nilai yang terbilang kecil di Timur Tengah yang mengalami banyak konflik bersenjata. Bila dibandingkan dengan negara Arab Saudi, maka Irak jelas ketinggalan jauh, sebab negara ini memiliki dana militer sebesar 45 miliar US dollar atau setara dengan 690 triliun rupiah. Jika dihitung-hitung, dana militer Irak ini 8 kali lebih kecil dibandingkan dengan Arab Saudi. Padahal, seperti yang kita ketahui bersama bahwa negara yang ada di Timur Tengah memanfaatkan minyak sebagai komoditas utama perdagangan. Apalagi secara data industri bahwa negara Irak sangat mumpuni yang dimana untuk produksi Irak sendiri telah menduduki posisi peringkat 6 dunia dengan menghasilkan 4,21 juta barel per hari. Kemudian untuk sektor cadangan minyak, Irak menduduki peringkat 5 dengan memiliki cadangan hingga 145,2 miliar barel. Nah, dari pembahasan personil dan finansial ini, bisa dilihat betapa merugikannya perang yang terjadi di negara. Padahal jika dipikir, andai saja tidak ada perang di negara ini, mungkin bisa saja membasmi ISIS dengan mudah. Pada tahun 2017 kemarin, tentara khusus Irak tersebut berhasil mendorong mundur ISIS dari Mosul. Jadi bayangkan saja betapa kuatnya Irak andai tidak diinvasi oleh Amerika. Gimana nih menurut kalian? Coba komen di kolom komentar ya. Alutsista. Setelah melihat bagaimana efek kuat atas invasi yang dilakukan oleh Amerika ke Irak di bagian personil dan juga kekuatan finansial, sekarang kita akan beranjak untuk membahas tentang alutsista yang dimiliki Irak. Dalam bagian ini, ada satu hal yang terlihat jelas dan perlu digarisbawahi, yang dimana alutsista darat yang dimiliki Irak didominasi oleh alutsista buatan Amerika Serikat Makanya kita tidak perlu heran jika banyak yang bilang setelah perang, Amerika malah bisnis senjata di Irak. Wah, ada-ada aja ya, bukannya malahan dendam, malah bisnis bareng. Untuk melihat betapa besarnya bisnis ini, kita bisa lihat bertebarannya alutsista milik Amerika. Angkatan Darat Irak. Dimulai dari tank tempur M1A1 Abrams, ini ada 321 unit, yang dimana satu unitnya itu bisa dihargai 93 miliar rupiah. Kemudian ada juga M1151 Humvee yang jumlahnya mencapai lebih dari 10.000 unit dengan harga satuannya 3,3 miliar rupiah per unit.
Kemudian ada juga M109 yang merupakan kendaraan peluncur artileri yang berjumlah 90 unit dengan harganya 216 miliar rupiah per unit. Pokoknya Amerika Serikat memang luar biasa ya tentang perdagangan alutsista darat dengan Irak setelah invasi mereka selesai bahkan hingga sekarang. Tak berhenti di situ saja, tepatnya pada tahun 2020 lalu, Irak bahkan sudah membeli sistem pertahanan baru yakni roket milik Amerika Serikat, yaitu Patriot. Sistem pertahanan ini diklaim oleh Amerika memiliki jangkauan hingga 160 km dan kecepatannya juga mencapai 5.000 km per jam. Dengan spek seperti ini, Patriot diklaim bisa dengan efektif untuk menghalau rudal balistik. Nah, dari seluruh alutsista yang dibeli oleh Irak dari negeri Paman Sam ini, kemudian melengkapi seluruh alutsista daratnya yang sebelumnya telah dikoleksi militer Irak, yakni dimulai dari 923 unit tank, 39.074 unit kendaraan lapis baja, kemudian 1.707 unit peluncur artileri, dan 424 peluncur roket. Angkatan Udara Irak. Sebenarnya sih bukan lagi rahasia umum ya, di mana pemandangan alutsista buatan Amerika Serikat di militer Irak tentu saja tidak cuma datang dari Angkatan Darat saja, untuk Angkatan Udaranya pun juga sama. Yang dimana Irak juga mempunyai jet tempur andalan yakni F-16 Fighting Falcon yang berjumlah 26 unit dengan harga satuannya adalah 34 US dollar atau setara dengan 510 miliar rupiah. Secara umum F-16 sebenarnya sudah ketinggalan zaman karena telah diproduksi sejak 1974. Meski demikian, namun dari segi aspek F-16 ini masih bisa bersaing dengan sangat baik, utamanya untuk misi penyerangan darat. Kemudian dari segi spek, F-16 memiliki kemampuan yang cukup mumpuni dengan mampu mencapai 2,05 meter atau 2.178 km per jam. Untuk kemampuan jelajahnya sendiri berada di angka 4.217 km dengan radius tempur 546 km. Selanjutnya di sisi persenjataan, F-16 diketahui bisa membawa 11 amunisi berbeda mulai dari rudal udara ke darat hingga untuk pengeboman. Jika dalam kondisi prima dan senjata paling modern, F-16 bahkan memungkinkan membawa AGM-158 JASSM, amunisi milik Amerika yang mempunyai jangkauan 926 km khusus untuk serangan darat yang menargetkan bangunan-bangunan strategis. Jika amunisi ini belum berbahaya, maka ada juga B-83 nuklir yang sekali jatuh bisa memusnahkan kota seluas London. Nah, F-16 ini kemudian dilengkapi dengan alutsista udara milik Irak lainnya, yakni 59 jet tempur, 149 pesawat misi khusus, dan 204 helikopter. Wah, luar biasa bukan? Angkatan Laut. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas adalah dari segi kekuatan militernya dari matra Angkatan Laut. Kayaknya untuk Angkatan Laut dari Irak sendiri ternyata hanya memiliki 26 kapal patrol dan 2 korvet. Korvet yang digunakan juga merupakan korvet yang terbilang sudah cukup jadul, yakni Asaid Class yang dirilis pada tahun 1981 dan Saitia Class yang dirilis pada tahun 1984. Dengan data ini jelas, Irak bisa dikatakan lemah banget di sektor alutsista laut yang mereka miliki. Meski demikian, fakta yang ada, hal ini juga punya alasan tersendiri yang terbilang kuat loh. Karena Irak tidak memiliki batas laut yang luas, jadi tanpa alutsista laut pun mereka bisa aman-aman saja dengan mengatasnamakan nasib negara gurun. Jadi mungkin alutsista tidak begitu dibutuhkan kali ya. Nah, itulah ulasan mengenai kekuatan militer Irak. Menurut Teknolovers, gimana nih? Coba berikan pendapat kalian di kolom komentar.